Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang merupakan tugas dari mata kuliah pedagogik. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Anggi Aprilia Putri sebagai notulen, ada Ardila Mardatila sebagai moderator, ada Arif Chandra Pratama sebagai penjawab pertanyaan, ada Farhan Maidiantoro sebagai penjawab pertanyaan, dan ada Fertiana sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang mengenai konsep, karakteristik, dan jenis alat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Afri Mardiko MPD. Silakan disimak dan diperhatikan presentasi video dari kelompok kami. Pendidikan Zakia Derajat 1984 menyebutkan pengertian alat pendidikan dan media pendidikan serta sarana pendidikan adalah sama. Sedangkan dalam keputusan asing media berasal dari bahasa Latin dan bentuk jamak dari medium secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Banyak terdapat batasan rumusan para ahli tentang media seperti yang dikemukakan oleh Gangni tahun 1970. Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Senada dengan pendapat Gangni adalah Briggs yang mendefinisikan segala bentuk fisik yang dapat menyajikan pesan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Dari dua definisi ini tampak pengertian media mengacu pada penggunaan alat yang berupa benda untuk membantu proses penyampaian pesan. Dan pengertian karakteristik alat pendidikan itu adalah dapat diartikan sebagai persyaratan atau sebagai kondisi ideal alat pendidikan, baik yang berkaitan dengan alat pendidikan bentuk non-material maupun material yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. Alat pendidikan non-material merujuk pada bagaimana sebaiknya menerapkan perbuatan atau tindakan terhadap terdidik, sedangkan alat pendidik material merujuk pada manfaat alat yang akan digunakan. Karakteristik alat pendidik non-material itu perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan di awal dalam proses pendidikan dengan memikirkan terlebih dahulu tentang bagaimana cara melakukan sesuatu. Perbuatan atau tindakan hendaknya membiasakan terdidik akan hal-hal yang harus dikerjakan agar menjadi terbiasa. Perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan dengan sangat hati-hati, baik dalam frekuensi maupun cara melakukannya. Perbuatan atau tindakan hendaknya digunakan dengan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya harus dilakukan terdidik. Perbuatan tindakan hendaknya dilakukan atau diawali dengan memberikan gambaran yang sesuai sebelum mengajak terdidik untuk melakukannya. Yang kedua itu karakteristik alat pendidikan material. Berikut ini perlu dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidik dalam menjalankan kegiatan pendidikan adalah: alat pendidikan hendaknya terbuat dari bahan yang kuat agar tahan lama. Perbuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Biaya alat relatif murah. Alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman diletakkan di suatu tempat atau saat dipakai. Alat pendidikan relatif ringan. Lebih rincinya, alat pendidikan memiliki syarat yang harus diperhatikan pendidik, di antaranya sebagai berikut: ukuran fisik terdidik agar fungsional dan efektif saat dipakai. Bentuk dasar yang memenuhi syarat sebagai berikut, sesuai dengan aktivitas terdidik dalam proses pendidikan. Yang kedua itu kuat, mudah pemeliharaan dan pembersihan, mempunyai pola dasar sederhana, fleksibel sehingga mudah digunakan, mudah dan ringkas saat disimpan. Yang selanjutnya itu konstruksi perabot hendaknya mudah dikerjakan, bahan yang mudah didapat di pasaran, kuat dan tahan lama, tidak mengganggu keamanan pendidik. Syarat-syarat alat pendidik menurut bentuk dan jenisnya harus sesuai dengan fisik terdidik. Oleh sebab itu adalah hal yang harus diperhatikan: bahan tidak berbahaya, konstruksi sesuai dengan kondisi terdidik, dipilih dan direncanakan dengan baik. Alat pendidikan yang baik harus memperhatikan aspek-aspek yang disesuaikan dengan umur, minat, fisik maupun psikis, keadaan
bahan baku atau material harus kuat tetapi ringan dan tidak membahayakan bagi keselamatan terdidik. Konstruksinya harus sedemikian rupa dipilih dan direncanakan dengan baik dan teliti. Pengadaan dan pengaturan harus sedemikian rupa sehingga benar-benar berfungsi sebagai terdidik. Jenis dan kegunaan alat pendidikan. Para ahli mengklarifikasikan media pendidikan kepada dua bagian, yaitu alat pendidikan yang bersifat benda material dan alat pendidikan yang bukan benda non-material. Yang pertama itu alat pendidik. Alat pendidik non-material adalah bentuk perbuatan tindakan untuk melakukan proses transformasi diisi dari pembiasaan, suruhan, larangan, menganjurkan, mengajak, dan memberi contoh. Yang termasuk alat pendidikan material menurut versi Arif S. Sadiman adalah media grafis. Dengan cara menuangkan pesan pengajaran ke dalam simbol-simbol komunikasi visual, yang termasuk ke dalam media grafis adalah gambar, foto, sketsa, bagan, kart, diagram, papan poster, dan kartun. Sementara itu, Ronald H. Andreasson menuturkan yang termasuk media dalam bentuk material adalah media auditif, di mana pesan-pesan pengajaran dituangkan dalam lambang-lambang auditif. Yang termasuk media auditif adalah tape record dan radio. Sekian dan terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Dan jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab yang akan kelompok kami buka nanti. Sekian presentasi dari kelompok 11, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.